Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Saya tidak perlu dipoles-poles, tidak perlu. Tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, ini ada video terbaru ya dari Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden dari Pak Jokowi. Pak Ma'ruf Amin ini sepertinya menyentil Jokowi ya, dan ini sentilan yang sungguh sangat keras juga teman-teman semua. Coba kita baca dulu ya. Sindiran Jokowi jelang lengser Wapres Ma'ruf Amin. Saya tak perlu dipoles-poles, apa adanya lebih enak. Di tengah berita di mana bocor alus mengatakan bahwasannya Pak Jokowi menggelontorkan dana untuk mengkampanyekan keberhasilan dari Pak Jokowi seperti banner-banner yang kita lihat ya, terima kasih Jokowi dan lain sebagainya. Terus netizen juga menanyakan gitu loh, di banner tersebut kok nggak ada fotonya Pak Ma'ruf Amin ya. Mungkin dari situ juga Pak Ma'ruf Amin ngerasa lah ya sungguh sangat ditinggalkan gitu loh. Ya kita tahu lah ya, selama periode Pak Jokowi yang terakhir ini kita serasa tidak punya wakil presiden gitu ya. Pak Ma'ruf Amin ada di awal dan di akhir doang gitu. Ya mungkin itu bisa terjadi juga untuk nantinya Gibran ya, hukum karma tetap berlaku teman-teman semua. Oke, kita lihat dulu ya pidato dari Pak Ma'ruf Amin. Ini dia videonya. Dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya, saya sangat terbatas tentu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, itu yang saya bisa kerjakan. Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Saya tidak perlu dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja. Itu lebih enak. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Luar biasa sekali ya. Ini kata-kata yang sangat ngejep inilah. Kalau bisa anak muda katakan gitu ya, nonjok gitu. Sentilan yang sangat keras ini, lembut tapi nendang ini teman-teman semua. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah Bapak Ma'ruf Amin. Beliau adalah wakil presiden Bapak Joko Widodo. Yang dimana kita tahu bahwasanya pencitraan dari Pak Jokowi ini luar biasa sekali. Bahkan beliau menggelontorkan uang miliaran rupiah. Yang dimana Tempo sudah mengungkap itu semua ya teman-teman semua. Dan itu belum ada bantahan juga. Dan realitanya juga kita melihat banner-banner dan lain sebagainya. Ya setidaknya Bapak Ma'ruf Amin memperlihatkan jati dirinya ya. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, kita lihat dulu nih ya komentar daripada netizen di akun X. Karena seru banget sih. Ya ini tweetan dari Cynthia ya. Hey, Anda yang dalam hitungan hari akan jadi mantan presiden sialan. Wow, presiden sialannya digedein lagi. Dengerin nih wejengan dari wakilmu. Kosmetik politikmu nggak akan everlasting. Sejarah justru mencatatmu sebaliknya. Dunia pun akan mengetahuinya. Nah ini video yang udah kita lihat tadi ya. Coba kita lihat komentar daripada netizen. Yang pertama dari Skoteris. Kasihan Wapres ini tak diakui oleh Mulyono. Cuma diambil suara Muslim NU doang saat pemilihan 2019. Wapres cuma hadir di awal dan di akhir doang. Udah kayak beduk ya. 5 tahun jadi Wapres Indonesia tapi berasa gak punya Wapres. Abah semoga panjang umur sehat selalu bah, amin. Nah coba balasan dari Cynthia, Prabowo akan melakukan hal yang sama seperti yang Jokowi lakukan pada Kiai Ma'ruf. Ya ini mungkin bisa jadi karena hukum karma itu berlaku guys. Nah komentar lagi dari Hanum ya. Mengharap pengakuan dari rakyat butuh dana besar, baliho, buzzer dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Kiai Ma'ruf Amin, Bapak Kiai tidak ada dalam baliho berbayar. Rakyat itu udah sadar pokoknya, udah sadar banget ya. Kita lihat lagi dari Janggo 17. Salam kewarasan Mbah, jujur sangat indah. Jangan sampai mau dijilat para penjilat yang justru nambah dosa. Umur ada batasnya, amal kebaikan yang akan kita bawa bukan tipuan dan kepalsuan. Ya benar sekali, karena kebenaran itu akan memilih jalannya sendiri ya teman-teman semua. Oke kita lanjut lagi nih ya. Yang terakhir nih dari Ajis Gaming. Dasarnya Kang ngibul maka sampai akhir hayatnya nanti ngibul juga.
Bisa jadi ntar malaikat pencabut nyawa dikibulin juga. Wah, ini nggak bisa lah bang, nggak segitunya juga lah ya. Oke teman semua, segitulah ya tadi ya komentar daripada netizen. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Ini nih yang bikin gak suka sama Pak Jokowi. Apa? Karena kebijakannya banyak nyeleneh nih. Jokowi terbitkan aturan asuransi kesehatan untuk menteri dan keluarganya ditanggung oleh APBN. Menjelang lengser aja masih aja bikin kesel nih Pak Jokowi. Bayangin APBN kita disuruh untuk menanggung para menteri dan keluarga menteri. Emang semiskin apa sih menterinya? Hah? Terus juga ini kan artinya apa ya? Mereka itu nggak percaya sama BPJS. Ya BPJS dipakai untuk kita rakyat, sedangkan pejabat untuk yang ditanggung hidup yang fasilitas mewah-mewah. Adil nggak? Nggak kan, ngapain bikin aturan BPJS kalau pejabatnya aja ogah? Seharusnya para menteri itu juga dikasih BPJS biar tahu gimana sih ngerasain rujukannya, ngambil dari puskesmas terus rumah sakit bertingkat atau bikin surat keterangan apa kayak gitulah. Ngerasain lah gimana rasanya pakai BPJS. Dari uang semua yang kita ada dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Oke. Saya tuh wonder gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, oke, tingkat Jangan dulu, berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? kayaknya bukan cuman Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Oke. Sayang dia nggak dengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Oke. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Ya. Aku pas bangun, apa nih fufu fafa, cia. Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosuryo, saya juga dengar Rosuryo di beberapa podcast lain. Berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk. Daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih. Seluruh dunia, ahli-ahli IT semua mempersoalkan. Kita satu dua aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan? Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong Gusti Allah tuh rasa sare. Ada aja caranya lo kok Fafa keluar gitu loh Pak. Oke, semesta alam. Semesta bergerak. Bingung deh sama Prabowo. Katanya mau cari menteri teknokrat, tapi yang dipanggil Zulhas lagi, Bahlil lagi, terus segala Caimin. Apa sih dasar pemilihan mereka bro? Selain karena mereka ketua partai? Gak tahu gua, soalnya kalau dibilang kompeten kayaknya nggak juga. Dari Zulhas deh, waktu jadi menteri kehutanan, berapa banyak coba kerusakan dan alih fungsi hutan? Sampai dimarahin Harrison Ford loh dia. We were in Tesanilo, National Park. It's not funny. Yeah. It's not funny. Lah, waktu itu aja pernah kan bagi-bagi minyak murah sambil kampanyein anaknya? Menteri Perdagangan loh padahal. Si, gak kompeten kan? Dari kehutanan ke perdagangan. Taulah kenapa jadi menteri terus. I see. Terus menurut lu, Bahlil kenapa? Selain karena istilah Raja Jawa. Bahlil, dari statement Raja Jawa aja, mestinya udah taulah dia kerja untuk siapa. Belum lagi statement ngawur yang lain. Aduh, nggak banget deh. Kalau Caimin mah istilahnya di mana orang berjaya, di situ dia ngekor gitu lah ya. Makanya gue pikir cukuplah mereka ini jadi ajang bagi-bagi kuenya Pak Jokowi. Nggak usah lagi di zaman Prabowo. Mungkin Prabowo juga takut bro kalau nggak bagi-bagi kue. Secara kan mereka ketua partai. Bener juga, ntar kalau ditinggal pergi, hancur keharmonisan koalisi. Tapi gue masih mencoba untuk positive thinking ya sama Pak Prabowo ya. Tunggu tanggal 20 berlangsung. Bisa jadi juga nanti Pak Prabowo memangkas menteri-menteri yang memang gak guna gitu loh. Bisa jadi kan. Kan ini hak beliau gitu loh.
Ya intinya kita tunggu dulu. Pokoknya sabar, kita tunggu dulu. Sebenarnya gue juga udah gregetan nih. Kita tunggu, pokoknya tunggu ya guys. Oke teman-teman semua, ini bonus video nih ya. Kita lihat videonya. Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Itu yang jelas. Bagaimana? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh, separuh itu. Separuh. Baik. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Oposisi berada di dalam atau di luar nggak ada masalah. Yang penting bisa memberikan kritik terbaik. Itu loh yang penting. Aduh, Babe ini bisa aja ngelesnya ya. Padahal di video itu jelas loh, beliau mengatakan sampai mati oposisi. Bahkan pembukaannya itu beliau mengatakan lalat lebih baik daripada ulama yang dekat dengan penguasa. Ya tapi ya sudahlah ya, itu namanya juga pilihan ya. Sekarang kan kita tahu mana yang sesuai dengan ucapan. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.